warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala fa'alaika rahimakallah, dan atas kalian semoga Allah merahmati diri kalian bi husni niyyah wa bi ikhlasiha lillah, dengan sebaik-baiknya niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'mal syai'an min ta'ati illa an takuna nawiyan biha taqarrub ila Allah. Dan jangan kamu melakukan sesuatu perbuatan taat kecuali kamu berniat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibtigha wajhihi, dan mendapatkan keridhaannya, dan menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, wa talabu ridhahu, dan mendapatkan keridhaannya, wa iradati thawabil ukhrawi alladhi wa'ada bihi subhanahu ala tilka ta'ati min babi fadli wal minnah, dan juga dengan keinginan mendapatkan pahala di akhirat seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bab keutamaan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita melakukan suatu amal saleh, perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti niat yang baik, niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apapun perbuatan taat tersebut. Kita niat sholat, misalnya sebelum niat sholat, sebelum kita melakukan sholat, kita niat dulu, saya ingin melakukan sholat mendekatkan diri kepada Allah. Hadir ke majelis ini, niatkan dalam diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niatan-niatan yang baik seperti yang kemarin saya katakan, semua amal yang mubah bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan-niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu niat, perbaiki niat kita. Mungkin tatkala kita menikah dulu, kita lupa niatnya hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Kita sudah tahu sekarang, niatkan niat nikah untuk menyambung keturunan kita dan memperbanyak anak keturunan sehingga memperbanyak umat baginda Nabi Muhammad dan membuat baginda Nabi Muhammad SAW senang. Karena baginda Nabi SAW bersabda dalam satu hadis beliau, inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah, sesungguhnya aku akan berbangga nanti di akhirat dengan banyaknya umat. Jadi tatkala kita memperbanyak anak keturunan kita, berarti memperbanyak umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan membuat senang baginda Nabi Muhammad SAW. Wala tadkhul fi syai'in min al-mubahat hatta al-akl wasyurb wan-nawm illa wa taqsudu bidzalika al-isti'anah 'ala ta'atillah. Ini sudah dibahas, dijelaskan juga sama beliau. Habib Abdullah bin Haddad, jangan kamu masuk dalam satu amal mubah kecuali kamu bertujuan untuk bisa membantu kamu melakukan perbuatan taat kepada Allah. Wa husulat taqwa bihi ala ibadatihi ta'ala, dan dengan perbuatan mubah tadi akan mendapatkan ketakwaan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika talhaqul mubahat bi ta'at, maka hal yang mubah akan bisa menjadi taat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak berpahala, maka akan bisa menjadi berpahala dengan niat ibadah kepada Allah, untuk niat menyambung atau menyambung sebagai perantara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lil wasa'i ahkamul maqasid, karena hukum sesungguhnya bagi perantara itu sama halnya hukum tujuan. Seperti wudu hukum aslinya adalah sunnah. Wudu hukum aslinya sunnah, tapi hukum wudu wajib tatkala kita melakukan sholat. Wudu jadi wajib karena kita akan melakukan sholat, jadi wasilah itu menjadi ikut wajib. Seperti baca Quran, baca Quran juga
Ya, kita tidak akan bisa baca Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Ya, hukum wudu menjadi wajib tatkala menyambungkan kepada hal yang wajib. Wal malbunu man ghubina fi husnin niyyah. Dan awas jangan sampai tertipu ya dengan ya baiknya niat. Ya, kadang orang dengan niat yang baik nanti dapat pahala yang banyak ini, akhirnya dia sombong tertipu. Naudzubillah. Waj'al laka fi ta'atika wa mubaahatika niyatan katsirah salihah, dan jadikan di dalam perbuatan ketaatanmu dan juga perbuatan mubahmu niyatun katsiratun salihah, niat yang saleh yang banyak. Seperti Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau beliau melakukan sesuatu yang mubah, makan contohnya, beliau niatkan dalam hati beliau 1000 niat. Mau minum, niat 1000 niat. Mau hubungan dengan istrinya, niat 1000 niat. Mau tidur, niatnya 1000 niat. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas 40 niat di dalam hatinya kalau melakukan sesuatu yang mubah, apalagi sesuatu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa kita melakukan hal demikian, lakukan. Niatkan yang baik. Tapi kalau biasanya orang zaman sekarang pengennya instan. Ya, satu ucapan bisa mencakup semuanya. Ada solusinya dari ulama. Bagaimana caranya? Ya Allah, saya makan seperti niatnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi 1000 niat yang diniatkan oleh beliau, kita akan mendapatkan. Atau ya Allah, saya niat makan seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Itu yang paling instan, paling gampang. Tapi pahalanya insya Allah tidak bakal mengurangi ya apa yang diniatkan seperti mereka-mereka orang-orang yang soleh atau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi demikian. Ya Allah, saya niat makan ya seperti niatnya aslafun as-salihun. Ya Allah, saya niat tidur seperti niatnya tidurnya aslafun as-salihun. Ini yang paling instan. Ya orang sekarang biasanya pengennya instan. Jangankan ibadah, makan saja pengennya instan, apalagi ibadah. Kira-kira pekerjaannya sedikit, pahalanya banyak. Orang sekarang demikian pengen. Tapi itu ada solusi dari ulama. Saya niat seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Insya Allah niat mereka akan kita dapatkan. Ya, kita akan mendapatkan pahala seperti yang diniatkan oleh mereka. Kemudian yahsul laka bi kulli wahidatin minha thawabun tammun min fadlillah. Kalau kita niat melakukan perbuatan taat atau mubah dengan ibadah, maka akan mendapatkan pahala yang sempurna dari keutamaan yang Allah berikan. Wa ma ajazta anhu min at-ta'ati wal khairat, wala karena kamu tidak mampu ya dari melakukan perbuatan taat dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi perbuatan satu niatin yang banyak biar dapat pahalanya juga banyak. Walam tatamakan min fi'lihi fanwihi wa azam ala fi'lihi indal istita'ah. Dan apabila kamu tidak mampu, tidak memungkinkan kamu untuk melakukannya, niat di dalam hatimu dan bertekadlah untuk melakukan perbuatan tersebut tatkala kamu mampu. Seperti hanya haji. Ya haji mencoba menyempurnakan niat atau rukun Islam yang kelima. Kita masih belum mampu karena keadaan ekonomi kita, keadaan harta kita mungkin belum mencukupi atau masa tunggunya masih lama dan lain sebagainya. Kita niatkan dulu dalam hati kita. Ya Allah, saya niat haji kalau saya sudah Engkau berikan kemampuan ya Allah. Niat dulu. Wa qalla wa qul bi sidqin wa azmin wa salahin niyyah law istata'tahu la fa'altahu. Dan katakan dalam dirimu dengan niat dan tekad yang bulat, ya apabila kamu mampu, kamu akan melakukannya. Seperti korban, mungkin sekarang kita tidak cukup duit kita untuk melakukan korban. Niat dalam hati kita, ya Allah, nanti kalau Engkau berikan aku kelebihan daripada harta, aku akan berkorban ya Allah. Tahun depan aku akan berkorban ya Allah. Niat dulu kawan. Faqad yahsul laka bidzalika thawabul fa'il. Dan dengan niat tersebut kamu akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kama balagana rajulan min Bani Israil, seperti dikisahkan ada seorang daripada Bani Israil marra fi waqti maja'atin. Tatkala itu dia berjalan di musim paceklik, ya, ala qutban min ramal, di tumpukan daripada pasir.
Faqala fi nafsi. Kemudian dia berkata di dalam dirinya, "Lau kanat hadhihi ta'aman," kalau seandainya itu bukan pasir ini, ya adalah makanan, wa kana li, dan itu semuanya untukku, la qasamtu 'ala nas, aku akan bagikan kepada semua orang. Fa Allahu ila nabiyihim. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabi daripada Bani Israil. Tadi, "Qul li fulan," wahai nabiku, katakan kepada si fulan, "Qad qabbalallahu sadaqatan." Ya, Allah telah menerima sedekah. Padahal orang itu melihat gundukan pasir, dia berhayal dalam dirinya, ya Allah, seandainya gundukan pasir ini adalah makanan, aku akan sedekahkan kepada orang. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, ya, katakan kepada orang tadi yang niat tadi, bilang niatnya sudah aku terima. Apa perbuatannya sudah aku terima. Dari niatnya saja, padahal dia belum beramal, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syakara Allah husna niyatika, dan Allah berterima kasih dengan niatanmu yang baik. Wa fil ma'thur, dan dalam satu hadis, ya, annal malaikata idza sa'idu bi sahifatil 'abdi Allah ta'ala yaqulu Allah ta'ala lahum subhanahu uktubu lahu kada wa kada, fa yaquluna innahu lam ya'malhu, wa yaqulu ta'ala innahu nawa. Sesungguhnya malaikat, ya, malaikat itu ada shiftnya, seperti orang kerja, ada shift siang, shift malam. Jadi amal ibadah itu ya bukan hanya diangkat, dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban saja, di malam nisfu Sya'ban saja, tidak. Itu kalau di awal malam nisfu Sya'ban, catatan amal ibadah kita setahun dilaporkan kepada Allah dan diganti dengan buku yang baru. Tapi di dalam kitab Mada fi Sya'ban yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau katakan ada raf'ul amal itu, ya, yaum raf'ul amal yaum. Jadi setiap hari amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Tatkala pergantian shift malaikat yang mencatat amal ibadah kita, yaitu waktu subuh dan waktu maghrib. Kalau malaikat yang bertugas subuh, ya tatkala maghrib dia laporkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang shiftnya maghrib, tatkala subuh melaporkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala malaikat itu naik melaporkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat yang menulis amal ibadah kita, kemudian Allah mengatakan kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikatku, tulis si fulan bin fulan, ya, telah melakukan ini dan itu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Wa yaqulun, kemudian malaikat itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Innahu lam ya'malhu ya Allah." Dia belum melakukannya ya Allah. Wa yaqulu ta'ala, kemudian Allah mengatakan, "Innahu nawahu." Walaupun dia tidak melakukan, tapi dia sudah berniat di dalam hatinya untuk melakukan. Jadi niat saja sudah ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya seorang mukmin walaupun belum dilakukan sudah dapat satu niat. Kalau dilakukan akan dapat dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu niat belum dilakukan, satu pahala. Ya, kalau sampai dilakukan dapat double pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fil ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, ya, dengan ikhlas, ya, seperti yang diajarkan oleh agama Hunafa, ya, yang suci. Wa yuqimuna sholata wa yutuz zakat, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang qayyimah, yang tegak, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai agama yang khalis, yang penuh dengan ikhlas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhlis dinaka yujzikal amal qalil." Ikhlaslah dalam kamu, dalam agamamu. Nah, ikhlas dalam agama ini berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fis silmi kafah, masuk ke dalam Islam ini secara
keseluruhan, jangan nanggung-nanggung, yakinkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlaskan sama agama kita. Ya Allah, aku rela, ya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Aku ridho, Engkau adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, Nabi Muhammad adalah Rasul, ya Rasulku dan Nabiku, ya Allah. Ikhlaskan diri kita di dalam menganut agama Islam ini, yujzikal amalul qalil, maka Allah akan memberikan pahala yang banyak dengan kamu melakukan perbuatan baik yang kecil. Wa su'ila alaihi wasallam anil iman, faqala wal ikhlasu lillah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang iman. Apa itu iman ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, wal ikhlasu lillah, yaitu ikhlas karena Allah, beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk dipuji orang, untuk berbangga diri kita, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang demikian. Ya. Jadi over, terlalu over, ya. Sehingga dia kelihatannya orang yang masya Allah, tapi tujuannya untuk dipuji orang, untuk dilihat orang, oh ini orang luar biasa, ini percuma, pahalanya hangus begitu saja. Kecuali sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholawat kepada baginda Nabi Muhammad dalam keadaan apapun juga akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti dalam satu Allahumma salli ala syair daripada Imam Suyuti radhiyallahu taala, "Adil salat ala Nabi Muhammad wa qabuluha hakmun min ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha ila salat ala Nabi Muhammad." Adil salat ala Nabi Muhammad, teruslah kamu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qabuluha, dan diterimanya salawat itu hakmun, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi taraddudi, tanpa keraguan lagi. Dalam keadaan apapun, salawat itu diterima oleh Allah. Walaupun kita dalam keadaan riya, misalnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau amal yang lain, tatkala dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia minta pahala dari Allah, ya Allah, aku meminta pahala salatku ya Allah. Kamu niat salat, ya bukan karena aku, karena mertuamu, minta pada mertuamu misalnya. Seperti ini. Kalau dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada di salat ala Nabi Muhammad, fa qabulu hadun taradud. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Sedangkan amal ibadah kita ini antara diterima dan tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, salat kita diterima dan tidaknya itu terserah Allah. Allah yang mempunyai penilaian. Kalau kita khusyuknya 100%, diterima 100%. 50% yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 10% ya 10%. Yang mungkin di antara kita tidak ada yang bisa khusyuk 100% itu, ya jarang. Di zaman sekarang itu jarang. Apalagi setan itu paling getol mengganggu orang yang lagi sholat. Kalau sudah lagi sholat, pintar setan ganggu. Ganggunya seperti apa? Salah satu contohnya, misalnya kita bangun subuh, biasa sholat di masjid, tahu-tahu sudah komat dari rumah, buru-buru naik motor. Tatkala naik motor, ya sampai ke masjid, lupa kuncinya nyantol, langsung masuk masjid, sholat, Allahu Akbar. Kira-kira khusyuk dalam sholat, ya fokus dalam ibadah atau mikirin kunci? Kira-kira mikirin kunci sama mikirin motor, nggak fokus sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah belum bisa melakukan khusyuk secara 100%. Maka dari itu Allahumma shalli alaihi wasallam, belajar kita ikhlas di dalam segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi wasallam, la yaqbalullahu minal a'mali illa ma kana min khalisan lahu. Allah tidak akan menerima satu amalan kecuali amalan tersebut yang mengandung ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi bihi wajhahu, dan menginginkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man akhlasa lillahi arba'ina yawman adhalallahu bi yanabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Kalau orang yang sudah bisa ikhlas 40 hari saja dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menampakkan kepadanya yanabiul hikmah, ya sumber-sumber hikmah
min qalbihi ala lisani, dari hatinya ya yang terucap oleh lisannya. Karena segala sesuatu yang menyetir kita adalah hati kita. Lisan ya apa tergantung, yang terucap tergantung daripada hati kita. Tangan ya melakukan sesuatu tergantung perintah daripada hati kita. Kaki kita melangkah kemana tergantung perintah daripada hati kita. Maka dari itu kalau orang yang bisa istiqomah 40 hari, maka Allah memberikan cahaya ke dalam hatinya, dan dia akan tumbuh dalam hatinya itu ya sumber-sumber hikmah, ya sumber-sumber daripada ya kebijakan, hikmah, dan akhirnya dia selalu berucap yang baik, menasehati, mengajak orang untuk yang baik, selalu memberikan nasihat dan lain sebagainya. Nah, itulah berkat daripada ikhlas. Makna ikhlasi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana